di-show-kan slide-nya ya. Ya, silakan, jelas. Terima kasih Pak Dirjen. Berikut adalah proses login untuk rekan-rekan dosen di seluruh Indonesia yang sekarang terlihat 500 lebih masih bertahan. Terima kasih untuk kesetiaannya. Ini ibarat pepatah saving the best for the last. Ibaratnya kita menyempatkan waktu untuk yang terakhir, mungkin penting. Untuk saat ini adalah proses login, di mana kawan-kawan dosen, rekan-rekan dosen itu bisa mengaksesnya aplikasi kita di ijaku-dimaskristen.kemenag.go.id/login. Nah, dari situ nanti tunggu beberapa proses, akan kita masuk kepada halaman kedua, yaitu inilah tampilannya. Tampilan awal untuk proses login. Di sini kita bisa mengklik login dan registrasi. Setelah kita klik, kawan-kawan dosen itu akan masuk ke dalam tahapan penginputan. Nah, perlu diketahui bahwa kawan-kawan dosen yang baru mendapatkan NDDN-nya di sekitar bulan akhir Februari sampai sekarang, maka itu harus melalui proses registrasi. Kenapa demikian? Karena penarikan data D1 nasional yang dilakukan oleh Ditjen Dimaskristen tempo hari itu adalah di bawah bulan Desember 2019. Sehingga data yang kita punya adalah data terakhir Desember 2019. Dan masuk ke sana, Januari masih kita bisa tarik, Februari sudah berjalan pengembangan aplikasi. Di sini kawan-kawan dosen bisa melihat bahwa di proses halaman login ini ada enter your NIDN. Bagi kawan-kawan dosen yang di bawah tahun 2019 memperoleh NIDN-nya, itu data rekan-rekan dosen sudah kita masukkan di dalam database. Jadi tinggal masukkan NIDN yang aktif. NIDN yang aktif itu adalah NIDN yang kalau untuk Kementerian Agama itu dimulai dari angka 2, 20, 21, 22, 23. Itu yang aktif. Namun mungkin ada beberapa dosen yang bertanya, kemarin saya memasukkan dengan angka 0 di depan. Nah, untuk kawan-kawan dosen yang memasukkan NIDN-nya mendaftar dengan angka 0 itu, maka mohon maaf untuk sementara kami masih menyisir dulu duplikasi datanya, sehingga yang sudah berhasil itulah yang masih terus bisa berjalan. Nanti ada waktu khusus bagi kawan-kawan dosen yang angkanya 0 gitu, sudah terlanjur dimasukkan angka 0 oleh kawan-kawan dosen, jadi nanti akan kami perbaiki, kami akan hapus, dan kami akan create ulang. Setelah masuk NIDN aktif, kawan-kawan dosen bisa masukkan password yang polanya yang sudah sempat saya sebarluaskan melalui grup dosen waktu itu. Saya minta tolong mau bantuan dari kawan-kawan dosen dengan grup dosen di workshop Serdos 2019 untuk dapat mendistribusikan pola password tersebut. Ya, semoga kawan-kawan dosen yang lainnya yang tidak punya saya kontaknya bisa dibantu memperolehnya dengan pola huruf kapital depan dari nama kawan-kawan dosen, lalu disertakan dengan tanggal lahirnya, bulan lahirnya, dan tahun lahirnya. Kemudian terakhir itu adalah tanda seru. Dan setelah diklik login, maka kita akan masuk kepada halaman utama dari akun tersebut. Untuk contoh di sini saya mohon izin Pak Stefri, saya menggunakan akun Pak Stefri karena saya bingung saya mau menggunakan akun siapa gitu. Ya, saya sudah izin tadi malam. Sudah izin tadi malam Pak ya? Sudah. Ya. Terima kasih Pak Stefri atas kebaikannya menggunakan akunnya. Penting bagi kita untuk kawan-kawan dosen itu segera mengganti password, karena pola password yang kita berikan itu kan tersebar luas kemana-mana gitu ya, dan
tidak menutup kemungkinan jika ada salah satu dosen atau dua dosen yang sudah mengetahui juga nama kita dengan jelas, sehingga mencoba-coba ya kita menampiklah itu semua. Cuma penting bagi kita untuk segera mengganti password, sehingga password yang final adalah password yang hanya rekan-rekan dosen ketahui sendiri. Bahkan kami pun di pusat tidak mengetahui, hanya bisa sistem yang berisetnya, dan itu perlu bantuan dari super admin. Setelah kita masuk, kita merubah ke password, baru kita save. Nah, setelah di save akan ada konfirmasi untuk verifikasi email verifikasi akun di email Bapak Ibu rekan-rekan dosen gitu. Jadi jangan salah, banyak keluhan dari kawan-kawan dosen yang berkata, Pak, setelah saya ganti password kok saya nggak bisa masuk lagi. Nah, Bapak Ibu lupa bahwa di situ ada tulisan check your email gitu, untuk klik verifikasi akun pada link yang dimaksud gitu. Jadi setelah Bapak ganti password, Bapak Ibu ganti password, Bapak Ibu save, nanti itu sistem akan mengirim OTP namanya, one time verifikasi gitu. Jadi dikirimlah verifikasi ke email Bapak Ibu, lalu Bapak Ibu hanya perlu mengklik ada email yang kita kirim, yaitu ijapung dari email itu adalah sistem yang mengirim secara otomatis by server. Nanti diklik, setelah Bapak klik baru password yang Bapak ganti tersebut aktif secara permanen. Nah, semoga tidak ada yang kelewat gitu ya, karena sampai sekarang udah ada hampir kali 150 lebih dosen yang kenapa ketika saya ganti password kok nggak bisa. Memang juga banyak yang sudah saya jawab supaya dicek emailnya, karena di situ ada OTP yang perlu diklik supaya email password yang barunya aktif. Setelah aktif baru kita masuk ke menu login seperti biasa. Menu login barulah kita masuk dengan akun dan password yang baru. Kebetulan saya mengambil contoh adalah akun dari Bapak Stefri, mohon izin Pak Stefri. Lalu di sini kita lihat dashboardnya. Di dashboard ini kita bisa melihat ada menu dashboard. Di sini adalah menu dashboard global. Di situ ada permintaan masuk, permintaan disetujui, dan permintaan ditolak. Lalu ada menu permintaan sendiri. Jika kita klik permintaan, maka di situ akan ada permintaan kita dari asisten ahli mau kemana, itu nanti ada menu riwayat di sini. Riwayat kita dari sejak kita pertama kali menggunakan aplikasi ini. Jika kita adalah permintaan pertama kali, pengajuan pertama kali, maka nanti akan riwayatnya akan dari pertama kali kita mengajukan sampai nanti posisi terakhir kita, japung kita berjenjang. Karir kita kelihatan dengan jelas di situ. Terus di sini ada profil juga yang Bapak bisa Ibu ganti nanti jika kita karirnya berkembang gitu ya, atau mau ganti foto, atau mau ganti nomor telepon, atau mau menambah ijazah, semua lengkap di sini. Nah, masuk ke menu berikutnya, bahwa dalam penyebaran pola password tersebut, saya juga menghimbau kepada rekan-rekan dosen agar mengupdate atau memperbaiki biodata diri. Itu tahap awal. Di sini Pak Stefri, saya tidak melakukan apapun, saya cuma mengetik sedikit-sedikit, tapi tidak melakukan pergantian secara permanen, sehingga Mas Stefri bisa profil dengan ini nanti. Agar kenapa saya sistem meminta ini supaya terlihat karena dalam pemasukan database di bawah 12 Desember 2019 tersebut, kita sendiri baru bisa masuki datanya itu hampir 2000 data dosen yang sudah kelihatan jafungnya, dan 2000 sedangkan data dosen kita di pangkalan data sudah 5180 dosen. Jadi ada kurang lebih
3.000 lebih dosen yang masih posisi jafungnya belum terinput oleh kita, dan itulah kenapa profilnya harus dirubah dengan segera supaya database bisa mengenal bahwa posisi, misalnya dalam hal ini Pak Stefri akunnya posisinya misalnya di jafungnya udah lektor, jadi bisa langsung ketahuan oleh sistem bahwa Pak Stefri posisinya sekarang di lektor, akun berapa, terus pendidikan terakhir berapa, tanggal lahir, semua lengkap sampai pendidikan S1, S2, S3-nya terlihat dengan jelas. Itulah kenapa kami minta kawan-kawan atau rekan-rekan dosen di seluruh Indonesia untuk mengupdate atau memperbaiki biodata diri. Nah, setelah diganti, baru Bapak Ibu bisa masuk kepada tahapan permintaan. Untuk seperti yang dijelaskan sebelumnya oleh Pak Direktur, Pak Dirjen, dan Pak Direktur Pendidikan, bahwa untuk sementara kita masih menunggu PMA terkait dengan lektor kepala dan profesor. Jadi Ijapung masih bisa mengakomodir dari asisten ahli sampai ke lektor. Namun walaupun begitu, sistem Ijapung memang dikembangkan untuk bisa memberikan cakupan sampai ke profesor. Nah, untuk hal ini bisa terjadi, kita masih menunggu Peraturan Menteri Agama sebagai turunan dari PP 46 tahun 2019 tentang pendidikan tinggi keagamaan. Semoga hal ini bisa segera tercapai, dan saya juga pernah bicara dengan Pak Aziz dari Pendis, kapan itu Pak kira-kira, dan beliau juga mengatakan kita tunggu saja. Jadi ya kita juga harap bersabar sampai saat ini karena PMA-nya pun masih digodok gitu. Semoga ini bisa terrealisasi dengan cepat sehingga bisa mengakomodir harapan besar dari kawan-kawan rekan-rekan dosen yang mau naik ke lektor kepala dan bahkan sampai ke profesor. Setelah kita tadi memperbaiki biodata, maka kita masuk ke permintaan. Di permintaan ini ada yang namanya request kita. Mas, Pak Roy, 3 menit lagi ya, Pak Roy. Siap, 3 menit lagi ya Pak. Iya, siap Pak, siap Pak. Iya. Request. Kalau kita permintaan pertama kali, pengajuan pertama kali kenaikan pangkat, maka kita masuk ke asisten ahli. Di situ nanti ada menu-menu yang perlu kita isi. Sini ada menu-menu yang kita isi. Tidak saya screen capture karena memang kemarin laptop saya bermasalah semalam, jadi saya agak sedikit terburu-buru. Di asisten ahli itu nanti ada menu-menu yang perlu diinput sesuai dengan permintaan dokumen yang diminta. Dokumennya antara lain dari ijazah, terus dari karya ilmiah kita, dari penelitian kita, dan biodata diri, semua diminta untuk menjadi kelengkapan berkas. Setelah kita masuk ke itu menginput lengkap dengan permintaan asisten ahli, maka di sini ada draft riwayat. Di sini nanti akan ada yang namanya draft permintaan kita itu dari asisten ahli. Requestnya, tiket numbernya berapa, requestnya berapa, nanti kita tinggal apply, baru nanti akan masuk kepada validator. Nah, di sini setelah kita masuk di draft riwayat permintaan, kita bisa melihat permintaan masuk apakah nanti di sini ada permintaan kita yang masuk itu diterima atau tidak, atau permintaan diterima atau tidak, ada ditolak atau tidak, itu akan kelihatan oleh kita kalau kita sudah apply. Nah, setelah semuanya itu masuk, kita dapat melakukan
di dashboard itu monitoring permintaan kita, sehingga permintaan kita satu. Nanti masuk ke permintaan kita, kalau masuk, nah, tinggal tunggu proses. Kita akan klik, nanti di situ akan proses posisi dokumen kita ada di mana. Nanti kalau setiap posisi kita di dokumen di mana, sampai terakhir final, jika disetujui maka dokumen kita di sini ada di sini, permintaan disetujui, nilainya jadi 1. Jika ditolak maka permintaan kita ditolak. Namun tiap menu submenu ini bisa diklik. Seperti yang tadi saya bilang, rekan-rekan dosen bisa klik, permintaan masuk, klik. Nah, nanti kita bisa monitor tuh dokumen kita posisinya di mana nih. Apakah masih di draft, apakah sudah masuk validator, apakah sudah diproses dalam proses oleh asesor. Nah, itu bisa kelihatan semuanya dan tidak ada lagi yang kebingungan kok nunggu lama lagi atau bagaimana, seperti yang tadi Pak Andreas bilang ada dokumen hilang atau dokumen rusak gitu. Tidak ada lagi, semua karena udah terindeks dengan baik, terdata dengan baik. Semoga ini juga berjalan dengan baik nantinya. Kalau sudah masuk ke dashboard ini, kita bisa lihat lagi di sini ada pengalaman. Di pengalaman ini kita bisa masukkan pengalaman-pengalaman kita. Menunya juga mohon maaf sekali saya belum bisa screen capture pengalaman karena memang komputer saya sangat lelet sekali semalam. Jadi saya juga koordinasi dengan Ibu Noni supaya mohon bantuannya kalau terjadi lelet seperti itu ya. Setelah semua selesai maka informasi selanjutnya menunggu tahap proses pengajuan. Untuk sekarang proses sudah bisa login dan sudah bisa proses mengajukan perubahan biodata diri, berubah profil, dan memasukkan pengalaman. Untuk proses pengajuan, kita masih perlu menunggu sedikit waktu untuk mendapatkan tim dari validator dan tim dari asesor yang akan di SK-kan tidak lama lagi oleh Bapak Dirjen Dinas Kristen. Terima kasih, itu aja paparan dari saya. Kembali ke moderator. Terima kasih Pak Roy untuk paparan materi yang sangat bermanfaat. Nanti materi ini akan